Tahukah Bunda, setiap jam ada ibu yang meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan. Salah satu penyebab utamanya adalah kehamilan terlalu dekat, terlalu sering, atau kehamilan tidak direncanakan. KB jangka panjang adalah solusi nyata karena terbukti turunkan risiko kematian ibu hingga 60% dengan mengatur jarak kelahiran dan mencegah komplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, perkenalkan saya Dr. Misbahul Jannah dari Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Hai Bunda, sudahkah Bunda merencanakan kontrasepsi pasca persalinan? Nah, jika belum, mari kita mengenal metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan. Kira-kira apa ya metode yang cocok untuk Bunda? Mari simak penjelasan berikut ini. Di Indonesia, masih banyak ibu yang meninggal saat melahirkan. Data dari SDKI tahun 2023 mencatat 183 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Provinsi Aceh bahkan mencatat angka lebih tinggi, mencapai 259 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu penyebab utama adalah kehamilan beresiko tinggi, termasuk kehamilan terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu banyak. Guttmacher Institute menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan kontrasepsi di negara berkembang dapat mencegah 54.000 kematian ibu per tahunnya. Keluarga berencana adalah suatu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Apa kontrasepsi pasca persalinan itu? Kontrasepsi pasca persalinan adalah metode kontrasepsi yang diberikan sebagai upaya pencegahan kehamilan segera setelah melahirkan sampai kurun waktu 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Kenapa Bunda harus ber-KB sebelum 42 hari pasca persalinan? Karena masa subur kembali antara 4-6 minggu setelah melahirkan. Bahkan Bunda berpotensi hamil meskipun Bunda belum mengalami menstruasi. Jarak kehamilan yang terlalu dekat bisa menyebabkan komplikasi pada ibu dan juga janin. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bunda untuk merencanakan kehamilan berikutnya. Ada begitu banyak pilihan kontrasepsi ya Bun. Tiap jenis mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihlah yang tepat sesuai kebutuhan kita masing-masing Bunda. Mari kita mengenal kontrasepsi jangka panjang. Pasti Bunda pernah dengar kan? Ini tuh cara KB yang praktis banget, gak ribet, dan bisa melindungi Bunda dari hamil dalam waktu lama. Simak yuk penjelasannya. MKJP. Apa itu MKJP? Metode kontrasepsi jangka panjang untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. MKJP merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi, dengan tingkat kegagalan yang rendah, serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi lain. Adapun keuntungan MKJP sebagai berikut ya Bunda. Sangat efektif mencegah kehamilan, jangka waktu pemakaian lebih lama, biaya terjangkau, tidak mengganggu produksi ASI dan urusan suami istri, serta bisa merencanakan kapan mau punya anak lagi, mengurangi resiko kematian ibu saat melahirkan. Jenis metode kontrasepsi jangka panjang yaitu
alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan, tubektomi atau steril wanita, dan vasektomi atau steril pria. IUD. Apa itu IUD? Ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim yang berbentuk huruf T, terbuat dari bahan plastik fleksibel dengan tambahan tembaga pada lengan dan badannya untuk efektivitas kontrasepsi. Adapun jangka waktu pemakaian IUD 5-10 tahun. IUD tidak mengganggu hubungan suami istri dan tetap di rahim, tidak berpindah tempat. Bagaimana cara kerja IUD? IUD beracun bagi sel telur dan sperma, sehingga menghentikan sperma membuahi sel telur, dapat memperlambat pengangkutan sel telur, sehingga menunda pertemuan sperma dan sel telur, mengubah lapisan rahim, sehingga tidak dapat mendukung sel telur yang akan dibuahi. Waktu pemasangan dapat dipasang setelah plasenta lahir atau pada saat operasi sesar ya bun. Adapun keuntungan IUD, tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek samping hormonal, kesuburan dapat segera kembali setelah IUD dilepas, keterbatasan IUD mungkin keluar dari rahim tanpa diketahui, menstruasi lebih deras, dan disertai kram perut pada sebagian orang. Apa itu implan? Implan adalah alat kontrasepsi di bawah kulit berupa batang plastik ukuran kecil yang lentur seukuran batang korek api yang melepaskan hormon progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. Alat kontrasepsi ini dipasang di bawah lapisan kulit lengan atas, efektif dipakai hingga 3 tahun dan dapat kembali subur setelah implan dicabut. Bagaimana cara kerja implan ya bun? Cara kerjanya adalah mengentalkan lendir serviks atau menghambat bertemunya sperma dan sel telur. Dan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium atau menekan ovulasi. Adapun keuntungan implan, implan tidak mengganggu produksi ASI. Kesuburan dapat segera kembali setelah implan dilepas. Keterbatasannya, pola menstruasi yang tidak teratur, nyeri setelah pemasangan atau pencabutan implan. Untuk bunda yang mempunyai riwayat hipertensi atau berat badan berlebih, sebaiknya untuk menggunakan kontrasepsi jenis lain. Apa itu kontrasepsi steril wanita? MOW atau metode operasi wanita adalah tindakan operasi pengikatan atau pemotongan pada saluran telur wanita. Atau yang sering dikenal dengan istilah tubektomi. MOW merupakan prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Waktu tindakan dapat dilakukan saat operasi sesar dan efektif untuk jangka waktu seumur hidup.
Keuntungannya tidak mengganggu produksi ASI dan tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Keterbatasannya, kesuburan tidak dapat dipulihkan kembali. Apa itu kontrasepsi steril pria? P atau metode operasi pria adalah operasi kecil pengikatan atau pemotongan saluran sperma atau yang dikenal dengan istilah vasektomi. Merupakan metode pada pria yang aman, sederhana, dan efektif dengan mengikat atau memotong saluran sperma. Waktu operasinya singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. Keuntungannya tidak mengganggu libido ereksi maupun ejakulasi, sangat efektif dan permanen, serta tidak ada efek samping jangka panjang. Untuk MOW dan MOP cocok bagi pasangan yang tidak menginginkan anak. Ada beberapa mitos dan fakta mengenai kontrasepsi. Yang pertama, IUD apakah mengganggu saat berhubungan suami istri? Tenang Bunda, faktanya ukuran benang IUD dapat diatur oleh dokter atau bidan yang melakukan pemasangan, sehingga tidak sama sekali mengganggu saat berhubungan suami istri. Ada mitos yang mengatakan MOW menyebabkan gairah seksual pada wanita menurun. Faktanya, MOW tidak menyebabkan gangguan keseimbangan hormon, sehingga tidak mempengaruhi gairah seksual pada wanita. Kemudian ada mitos mengenai MOP apakah sama dengan dikebiri? MOP hanya mengikat atau memotong sel sperma, bukan memotong testis. Metode kontrasepsi jangka panjang menawarkan solusi efektif dan praktis untuk perencanaan keluarga dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. MKJP menjadi pilihan yang sangat baik untuk banyak pasangan. Yang terpenting adalah berkonsultasi dengan tenaga medis yang berkompeten untuk menentukan metode yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Bunda. Setiap wanita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tenaga medis dapat membantu Bunda membuat keputusan yang tepat. Melalui KB, mari kita wujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Nah Bunda, sekian dulu penjelasan kita kali ini. Jangan lupa nantikan video saya berikutnya. Mari lindungi ibu, karena setiap nyawa yang terselamatkan adalah masa depan keluarga. Ayo dukung keluarga berencana untuk generasi Aceh dan Indonesia yang lebih sehat. Salam sehat saudara lo, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan komentarnya ya Bunda.